Shalom. Kurang semangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita pagi hari ini? Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan berikan kita kekuatan, atas semua anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kau pertemukan kami kembali di tempat ini Tuhan, untuk datang kembali memuji Engkau, meninggikan namamu dan memuliakan namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu kalau kami boleh ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat kami memuji dan menyembah dan memuliakan namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dan kami juga percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, sukacita surgawi memenuhi setiap hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mempunyai beban berat Kau pulihkan, Kau tolong setiap kami Tuhan. Dan kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami menjadi umat-umat pemenang, dan kami membawa sukacita, dan biarlah sukacita itu kami bagikan kepada setiap orang yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilan-Nya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan
bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Oh, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Oh, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Katakan ya Tuhan, oh Tuhan kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa mulianya namamu Tuhan. Oh, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kiara bayara lama syakayara bayara lama. Oh, terima kasih Tuhan. Biar kami terus memuliakan namamu Tuhan. Syara bayara lama. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Oh, kami muliakan namamu
tinggikan Kau Tuhan Yesus. Engkau mulia, mulialah namamu Tuhan. Namamu dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan, amin, dimuliakan, dimuliakan, oh, dimuliakan atas seluruh bumi. Biarlah namamu terus ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Oh, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Mulialah Engkau, mulialah, oh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau layak disembah, Kau layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar namamu dimuliakan Tuhan pagi hari ini. Biar hatimu disenangkan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Kami bersyukur Tuhan. Kami yang rindu Engkau. Kalau kami bisa memuji Engkau, semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kau masih menjagai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kiara lama syara lama yara la 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 la. Hati kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Yesus. Kami menyembahmu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, ditinggikan namamu. Oh, Yesus Tuhan. Tiada lama syara lama. Kami yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, Kami membawa hidup kami Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiara la nama si kiara la bayara la 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 la. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, oh Bapa. Kiara la ba 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 ba. Biarlah pagi hari ini kami menyembah Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan, Tuhan Yesus. Biar namamu terus kami sembah seumur hidup kami. Kiara la ba si kiara la 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 la. Kiara la ba si kiara la ba 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 ba. Haleluya. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Bapa. Kiara la nama syara la 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 la. Kiara nama syara la 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 la. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kiara nama syara la la la. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah seumur hidup kami, Tuhan. Biar hati kami terus memuliakan namamu, Tuhan. Kiara nama kiara la ba 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 ba. Kiara nama ba, kiara la ba ba. Mari katakan dengan siap hatimu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu
kepadamu ya Bapa. Kami rindu akan Kau, namun Kau terlebih rindu Tuhan kepada kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, membawa persembahan bagi-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hey. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Tiada terukur besar kasih
besar kasih setiamu Tuhan. Yes, oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi. Oh, haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kutelami. Setiamu besar. Amin, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Beri tolong-tolong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar suara Tuhan, firman yang begitu ajaib dan berkuasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu, semuanya Tuhan Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah
kami Tuhan. Kau Allah kami yang setia di dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak sekedar bernyanyi Tuhan, tetapi ini menjadi suatu komitmen dalam hidup kami. Biarlah kami terus setia menyembah-Mu, memuji-Mu sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang terbaik di hidup kami. Biar api-Mu terus menyala. Kiara lama sikiara la sikiara la baba. Ajar kami untuk setia Tuhan. Sikiara la baba. Kiara la baba. Yesus yang terbaik bagiku. Dia Allah yang terbaik. Kau Allah yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik. Kiara lama sikiara la baba. Yang pernah ada di sikiara la baba. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memulihkanku. Amin. Biarlah api-Mu terus menyala. Biarlah ajar kami itu setia sampai akhir hayat kami.
Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang tak tergantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak pernah melupakan akan segala janji-janji-Mu. Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, teruslah Roh Tuhan boleh menyala-nyala dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengiring Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan, lawatan-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bersabdalah, urapi Tuhan kami semua yang hadir, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan sama-sama. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita dapat ketemu lagi. Kita hari ini akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai keluarga Kristen. Bapak Ibu, setiap orang akan mendambakan keluarga yang berbahagia. Ya, berbahagia itu tidak sebentar, tapi langgeng ya Bapak Ibu ya. Untuk membangunnya itu sama ya. Membangun rumah tangga itu sama dengan membangun sebuah rumah atau gedung. Ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fondasi yang kuat. Ya. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang pertama-tama adalah fondasi yang kuat. Apa itu? Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya. Jadi Tuhan harus ditempatkan di tempat yang utama dan terutama Bapak Ibu ya. Di Indonesia ini dasar negaranya Pancasila, ya. Tuhan diletakkan di mana? Sila pertama, ya, dari sila yang lain. Itu baik ya Bapak Ibu ya, mengutamakan Tuhan dari yang lainnya. Tapi mungkin ada juga yang tidak setuju ya. Karena sebenarnya yang mungkin ada yang berpendapat uanglah yang bisa menopang rumah tangga, uanglah segalanya. Ya, tetapi banyak kita lihat orang yang berduit, orang yang kaya, rumah tangganya juga tidak utuh, berantakan ya Bapak Ibu ya. Mereka berletih lelah mencari duit sebanyak-banyaknya gitu ya. Tetapi setelah didapat apa? Yang dipikirkan istri sudah terpenuhi, anak sudah terpenuhi, rumah tangga sudah terpenuhi. Pikirannya aneh-aneh ya. Akhirnya
berfoya-foya, akhirnya memikirkan yang lain, perselingkuhan terjadi. Ya, istri juga demikian ya, walaupun semuanya sudah terpenuhi, ya, perhatian suami tidak ada, akhirnya cari perhatian yang lain. Istri pun bisa selingkuh. Ya. Anak-anak, memang semuanya terpenuhi ya. Kebutuhan anak itu terpenuhi semua. Kurang perhatian orang tua akan salah jalan. Dia bisa salah pergaulan, kemudian bisa menjadi budak narkoba akhirnya. Banyak yang demikian. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata uang itu bukan fondasi yang baik. Uang itu ternyata adalah fondasi yang buruk. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Jadi fondasi yang baik adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan. Meletakkan Tuhan di tempat yang utama dan terutama dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Yang kedua, agar rumah tangga berjalan baik, lakukan firman Tuhan sesuai dengan peran masing-masing anggota keluarga. Ya. Siapa anggota keluarga? Terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tapi orang Kristen, kita orang percaya Tuhan, ya, ada Tuhan di dalamnya. Jadi yang pertama adalah Allah, Tuhan. Terus bapak-bapak ya, sebagai kepala keluarga, kemudian ibu-ibu dan anak. Sesuai peranan masing-masing, ya Tuhan pasti tahu lah ya peranannya. Peranan Tuhan mengasihi dan memberkati. Sekarang anggota keluarga lainnya ya. Kita baca Kolose 3 ayat 18. Ya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita juga lihat Efesus 5 ayat 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, saya waktu merenungkan ini ya Bapak Ibu ya, saya sampai heran ya, kenapa Rasul Paulus itu memberi pesan kepada orang Kolose, orang Efesus ya. Mestinya tadi kita kan sudah urutkan ya, Tuhan, Bapak, Ibu, Anak. Tapi pertama kali yang disampaikan oleh Rasul Paulus siapa? Hai istri-istri. Kenapa ya? Saya sampai mikir gini, mungkin orang Kolose, orang Efesus itu istrinya itu lebih dominan. Mungkin ya, itu saya sampai mikir gitu. Ya, sehingga Rasul Paulus itu mengatakan, hei istri-istri terlebih dahulu. Tetapi saya berpikir lagi ya, enggak juga, belum tentu ya. Mungkin juga karena para istri itu lebih gampang menerima dan mensosialisasikan, menularkan. Ya, jadi biarlah istrinya dulu yang dikasih tahu. Nanti daripada bapak-bapaknya berontak. Ya, jadi kita nggak tahu ya, itu pemikiran saya ya, bisa benar bisa salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada peringatan seperti ini, ibu-ibu itu agak sewot ya. Loh, kok istri-istri suruh tunduk kepada suami gitu ya. Aku ini loh yang
banyak membantu suami. Aku ini lebih kaya daripada suamiku. Aku ini lebih pinter dari suamiku. Aku ini lebih dapat cari uang lebih banyak dari suamiku. Masa aku disuruh tunduk gitu ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, Ibu-ibu, ini firman Tuhan. Ya. Perintah. Ini perintah, ya. Tidak ada kalimat himbauan. Ya, di sini misalnya himbauan gitu. Saya menghimbau ibu-ibu tunduklah kepada suami. Tidak ada Bapak Ibu. Langsung teguran, hai istri-istri, tunduklah. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir ibu-ibu ya, jangan keburu sewot. Bapak-bapak itu tanggungannya jauh lebih besar. Ya, tuntutannya jauh lebih besar. Kita akan lihat. Kolose 3 ayat 19. Ya. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Tidak boleh kasar Bapak ya. Harus lembut kepada istrinya. Jangan suka gitu ya. Coba kita lihat juga Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi suami-suami tidak boleh kasar. Tidak boleh harus mengasihi istrinya seperti Kristus. Bayangkan, bisa enggak bapak-bapak itu seperti Kristus? Harus. Nah, ini perintah. Ya. Rela berkorban nyawa. Sudahkah berkorban nyawa? Dulu lautan ku seberangi, gunung ku daki, gerimis, waduh gerimis gak sidoyo, tiba takut ya sama gerimis ya. Kita juga akan lihat Efesus 5 ayat 33. Bapak ini ayatnya banyak Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 33. Ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau bapak-bapak mengasihi dirinya, itulah juga harus mengasihi istrinya sedemikian rupa. Dan istri hendaklah menghormati suaminya, ya. Jangan istri kadung pegel, ngamuk, ya, ngomel-ngomel di depan orang banyak, ya. Ini tidak menghormati suaminya. Satu lagi, 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Dengar baik-baik Bapak-bapak. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Ya. Jadi suami-suami diminta untuk bijaksana, menghormati istrinya, supaya doamu jangan terhalang. Ayo kita rangkum. Suami-suami, kasihi istrimu, jangan berlaku
besar. Kemudian harus rela berkorban, nyawa sekalipun. Yang ketiga, ya, harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Yang berikutnya, ya, harus hidup bijaksana, ya, dan menghormati. Supaya apa? Doanya tidak terhalang. Sekarang bapak-bapak koreksi. Kira-kira doanya itu ada yang tidak dikabulkan? Hati-hati, mungkin tadi itu yang disebutkan kurang, ya. Makanya doanya terhalang. Jadi kasihi istri Anda, ya. Kalau jalan ke mall, ya, saya ajari, ya. Istri sudah pegang-pegang baju, gitu. Artinya apa? Istrinya itu senang. Kalau mengasihi, belikan. Terus jalan, terus lihat, wih berliannya, wih cemelorot, nah, gitu ya. Artinya apa? Istrinya lihat-lihat gitu ya. Belikan gitu ya. Ya, jadi ya ini intermezzo ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tidak se-ekstrim itu. Jadi kalau doanya tidak mau terhalang, kasih istri-istri Anda ya. Kemudian kita mau lihat untuk anak-anak ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Jadi anak-anak harus taat. Yang berikutnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ya, yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, anak-anak, termasuk kita semua yang masih punya orang tua, ya, hormati ayahmu dan ibumu. Ya, ini perintah penting. Sampai harus digaris bawah ini, perintah penting, ya, karena di dalamnya ada janji Tuhan ya, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Percuma dikasih umur panjang kalau tidak berbahagia, amin? Amin. Ya, umur panjang tapi sumpah kayak, so enak ya Bapak Ibu ya, enak, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi anak-anak sudah ya harus taat dan menghormati orang tua, kita akan baca Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita juga akan baca Efesus 6 ayat 4. Kita akan bandingkan ya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi ini nasihat ajaran dan nasihat Tuhan ya, bukan ajaran nenek moyang dengan berbagai mitos. Ya, jadi tadi kan Rasul Paulus itu sudah mengatakan, ya, anak-anak harus
taat dan hormat. Bolehkah anak-anak itu marah-marah kepada orang tua? Tidak boleh, ya. Itu menjadikan anak-anak itu tidak hormat, ya. Jadi anak-anak itu intinya ya tidak boleh tidak hormat, tidak boleh marah-marah kepada orang tua, ya. Jadi bapak-bapak ini kan dinasehati ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau mereka itu sudah taat, ya, takut, hormat, tidak akan berani marah-marahi bapaknya, ya. Nah, bapaknya juga jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak, ya. Seperti itu. Ya. Perlakukanlah anak-anak itu sesuai umurnya, ya. Kalau sudah mulai remaja, ya, mulai sudah agak besar, itu jangan main pukul Bapak Ibu ya. Sudah tidak bisa main hajar ke anaknya gitu ya. Anaknya itu coba sudah nalarnya sudah jalan itu sudah harus bisa diajak bicara, ya. Jangan main pukul, ya. Dulu saya pernah ya waktu saya masih remaja itu kebetulan papa sakit, ya. Mama cari uang menjahit gitu ya. Terus anaknya dikumpulin. Otomatis kalau papa di rumah sakit, mama konsentrasinya cari duit dan dulu kan tidak ada BPJS Bapak Ibu. Otomatis semua biaya harus tanggung sendiri. Jadi cari uang dan ngurus papa di rumah sakit. Jadi anak-anaknya dikumpulin. Gini ya, kalian sudah mulai besar. Mama ajak rundingan, ya. Kaget kita ya. Loh, kita ini diajak rundingan loh. Kita ini ternyata sudah dianggap sudah besar ya, sudah bisa diajak berunding ya gitu. Semangat kita yang mendengarkan anak-anak ini ya. Terus mama enggak bakalan bisa ngurus urusan dapur, urusan rumah. Mama akan konsentrasi kerja dan ngurus papa. Seperti itu ya. Terus anak-anak bilang, oh ya mas siap. Gitu. Ya. Jadi anak-anak ngurusin adik-adik, ngurusin dapur ya. Bantu masak, nyuci. Bapak Ibu tahu, mana lebih repot? Anak-anak bermain atau bantu? Senang bermain anak-anak. Tetapi dikala anak-anak ini sudah bisa diajak berdiskusi, diajak ngomong, dilibatkan. Walaupun bertumpuk pekerjaan, tapi senang karena dilibatkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang tua sebagai bapak jangan otoriter, jangan menganggap selalu bahwa pendapat bapak itu paling benar. Tetapi istri dan anak itu bisa memberi usulan, ya. Kalau yang bijaksana bisa dipertimbangkan. Demikian juga istri, ya. Jangan menganggap diri paling benar, ya. Masukan dari suami dan anak itu perlu dipertimbangkan. Dan anak-anak juga ya, sekarang anak-anak milenial. Orang tua mungkin banyak yang gaptek. Jangan anggap remeh. Orang tua kuno, orang tua gaptek, percuma didengarkan. Ya. Tetapi orang tua itu punya pengalaman dalam hidup. Yang nasihatnya perlu didengar oleh anak-anak, ya. Jangan salahkan istri kalau misalnya suami itu otoriter, ya. Menganggap selalu diri benar. Nanti istri kalau kesel jawabannya cuma 2. 1, enggak tahu. 2, terserah. Betul. Ya, padahal jawaban
Enggak tahu dan terserah ini paling bencekno. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Titik-titik gitu ditanya gitu, enggak tahu. Ya apa gini terserah. Wah, gak enak Bapak Ibu ya. Kemudian istri juga jangan membuat sulit suami. Ya, istri itu jangan membuat suami sulit menjawab. Misalnya, Pak atau Yang, baju warna ini kalau tak pakai bagus enggak? Karena istrinya itu mungkin kulitnya agak gelap gitu ya. Jelek gitu. Ngamuk istrinya. Loh sama istri kok jelek-jelekin. Nah gitu ya. Sudah sewot. Kemudian satu hari dia tanya lagi. Yang baju ini kalau warna ini bagus enggak? Oh bagus, cantik gitu. Terus istrinya jawab, jangan bohong kamu ya. Loh suaminya kan serba salah, ya dong, ngomong bener, ya salah. Ngomong cantik, salah ya. Jadi harus istri-istri jangan mempersulit suami. Kemudian anak-anak kalau dinasehati ya, merasa kesel, ya. Di rumah ini banyak peraturan, sudah aku mau kos, ya. Jangan dikira anak-anak kalian sudah dewasa, bisa cari uang sendiri. Dulu waktu kalian lahir, ya, enggak langsung bisa cower, langsung besar bisa kerja, enggak. Ya, ada tangan-tangan dengan kasihnya menyuap kalian itu 1 sendok per sendok loh. Kalau enggak mau makan, aduh digendong dibawa kemana, ini burung ya, ini pesawat apa gitu ya, terus makan gitu. Enggak bosen loh, seperti itu 1 hari 3 kali. Menyuapkan ke kalian supaya apa? Ada asupan makanan dan akan menjadi tumbuh besar. Di situ kalian menjadi besar itu ada doa, ada air mata, ada darah. Loh kok bisa ada darah? Loh waktu melahirkan itu enggak berdarah-darah ibunya. Ya, itu taruhan nyawa. Sudah besar, sudah merasa bisa mau mandiri, sudah aku kos di rumah banyak peraturan. Jangan ya, kalian harus sadar, bahagiakan orang tua kalian. Buatlah orang tua kalian bangga. Ya. Jadi Bapak Ibu, rumah tangga itu bahagia apabila masing-masing melakukan sesuai peranannya dengan tulus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ya ini saya catat juga ya, kalau anak-anak sakit itu orang tua itu menjaga sedemikian rupa ya, rela melekan ya. Ya ini perlu anak-anak tahu. Yang ketiga, menjadi contoh baik di rumah maupun di luar rumah. Kita akan baca Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Ya. Oh ini tadi ya Bapak-bapak sudah saya bacakan. Belum ya? Ya, lain. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, ini mereka yang dimaksud itu Paulus dan Silas. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi Rasul Paulus dan Silas itu saat di penjara, kemudian saat pujian,
itu tiba-tiba terjadi gempa dan semua pintu penjara itu terbuka. Penjaga penjara itu saking takutnya dikira semua orang tahanan itu semua lari, dia sampai mau bunuh diri. Kemudian dihalangi sama Rasul Paulus ya. Terus akhirnya dia tanya kepada Rasul Paulus ya, bagaimana caranya supaya aku bisa selamat gitu ya. Ya ini jawabannya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Bapak Ibu, jangan dikira ikut Tuhan itu ikut metode dunia. Ya, apa itu? Surga nunut neraka katut. Ah ya betul. Ya. Jadi kalau ke surga itu bisa nunut. Nanti kalau dosanya banyak ke neraka juga akan terikut. Itu enggak ya. Jadi pribadi lepas pribadi. Tetapi kenapa firman-Nya seperti ini gitu? Ini ada kaitannya sama, coba kita baca. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, ini tidak hanya orang muda tetapi orang dewasa, orang tua juga. Berikutnya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau satu bertobat ya, kemudian tingkah lakunya itu seperti ini ya. Sudah percaya Tuhan, kemudian tingkah lakunya itu bagi perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian. Oh, semuanya luar biasa. Itu ditaati seperti itu ya, pasti tidak akan lama seisi rumah itu akan percaya. Tetapi jangan sampai anak Tuhan menjadi batu sandungan. Artinya orang yang sudah percaya gara-gara kita ya, yang kelakuannya tidak baik. Oh ternyata percuma ya ikut Tuhan segitu puluhan tahun cuman segitu aja. Percuma wes gak Kristen-Kristenan. Nah, kan akhirnya jadi batu sandungan, ya. Jadi tingkah laku perbuatan kita itu harus bisa menjadi contoh, ya. Kita harus menjadi teladan. Saya pernah membaca sebuah tulisan ya. Ini tulisan ini ada di makam kuno di Westminster, Inggris ya. Kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Ketika aku muda, aku ingin mengubah dunia. Ya. Tapi setelah berjalannya waktu, sudah mulai agak tua, dia baru sadar ternyata mengubah dunia itu tidaklah mudah. Jadi dia menurunkan ekspektasinya menjadi mengubah negaranya. Ya. Ternyata dalam perjalanannya dia juga menyadari bahwa mengubah negara itu ya tidak mudah. Ya. Jadi dia akan mengubah kotanya. Ya. Ternyata mengubah kota itu juga tidaklah mudah. Setelah disadari sekian lama dia sudah semakin tua. Tidak mudah ya mengubah kota. Oke lah, di sisa-sisa umurku yang tua aku ingin mengubah keluargaku. Ya. Ternyata dia sudah tua ini pun mau mengubah keluarganya pun sulit.
saat dia di pembaringan sudah tua renta, baru disadari, aku harusnya merubah. Yang bisa dilakukan itu mengubah diri sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya itu dia akhirnya mengatakan bahwa harusnya aku mengubah diriku sendiri dari dulu. Ya, baru mengubah keluargaku, baru mengubah kotaku, baru mengubah negaraku. Pada akhirnya aku akan bisa mengubah dunia. Ya. Maka sadari dulu Bapak Ibu, dalam diri kita masing-masing, apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Jika belum, ubah dulu. Kita harus menjadi contoh teladan bagi keluarga kita, anak-anak kita, ya. Karena setiap anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya. Ya, dia akan bangga kepada orang tuanya. Ya. Tetapi orang tua kan ingin agar anaknya baik, jujur. Ya. Bagaimana dengan penerapan kehidupan sehari-hari? Anaknya melihatnya itu seperti ini. Ingin anaknya baik, jujur, tapi orang tuanya tidak jujur. Utang gak bayar. Ya. Terus kalau misalnya debt collector datang, anaknya dipeseni. Hehehe. Nanti kalau ada orang datang, jangan bilang ibu, bapak ada di rumah. Seperti itu. Artinya apa? Anaknya diajari bohong. Anaknya diajari tidak jujur. Ya. Terus anaknya melihat kebohongan demi kebohongan, ya. Terus melihat juga KDRT gitu ya. Terus melihat gaya rambut yang mohak gitu ya. Terus bapaknya itu bergayanya seperti itu. Kemudian yang sekarang itu apa ya, digaris-garis gitu ya. Dibunder-bunder gitu ya. Terus apa ya, gayanya itu metal gitu ya. Terus ya anaknya apa enggak nurun gitu tuh ya. Apa enggak meniru gitu. Jadi jangan berharap anak itu baik kalau perbuatan orang tuanya itu tidak bisa memberi contoh yang baik. Seharusnya anak-anak Tuhan itu biasakan ya di rumah memuji Tuhan, ya. Anak-anak itu bisa melihat kita membaca firman Tuhan. Anak-anak itu bisa melihat kita berkata, puji Tuhan, kita diberkati. Puji Tuhan, kita selamat dari maut misalnya. Ya, selamat dari kecelakaan tersebut dan seterusnya. Jangan malu untuk mengatakan demikian. Ya, jangan juga gengsi untuk mengatakan maaf bila kita salah. Itu mendidik anak-anak supaya berani untuk berkata maaf. Saya dulu itu sombong sekali ya. Untuk kata maaf itu sampai dicubit-cubit. Kamu ya enggak bisa minta maaf sama orang tua. Kamu salah. Mulut terkunci rapat. Malu sungkan enggak enak. Ya, seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu terlatih, terbiasa mengatakan hal-hal demikian. Jangan sungkan, jangan ragu, ya. Kadang-kala orang tua itu mungkin ini cuman guyonan ya. Terus ada anaknya dipuji, wih anakmu pinter ya gitu. Terus bapaknya bilang, anaknya sopo, anakku kok. Terus anaknya itu juga akan niru. Aku kok gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi jangan sampai seperti ini. Walaupun ini guyonan, tapi ini menanamkan kesombongan dalam diri si anak. Ya. Kepada ibu-ibu saya pesan ya, pelajari nanti PR di rumah karena ini ayatnya panjang. Ibu-ibu itu harus belajar Amsal 31, dicatat ya ibu-ibu. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nanti dibaca di rumah, dipelajari. Ya. Itu intinya di situ sebagai ibu-ibu, sebagai istri bangun lebih awal dari seisi keluarga. Bangunlah lebih awal. Untuk apa? Tugas kita menyiapkan makanan bagi keluarga. Jangan kebalik, ya. Wah, sik molor. Suaminya sudah bangun, istrinya masih selimutan, ya. Saya pernah melihat ya. Suaminya yang ke pasar, suaminya yang masak. Alasannya suaminya ya kalau masak lebih enak. Ya, saya pikir itu alasan ya. Ya. Jadi ya enggak apa-apa lah. Suaminya yang belanja, suaminya sampai suaminya itu ngerti harga Lombok, harga Brambang gitu ya. Itu saya melihat sendiri. Jadi istrinya itu seperti ratu ya. Datang dari pasar, suaminya masak, kayak koki gitu ya. Sudah disajikan, istrinya dibanguni, bangun, makan. Enak ya. Seperti itu. Ya. Kemudian istri tidak malas. Dia punya kemampuan, dia akan membantu suami dalam menopang keluarga. Ada di situ ya. Kemudian anak dan suami menjadi bangga di kalangan kalau misalnya di situ disebutkan gitu ya, terkenal karena kebaikan istrinya itu gitu ya, dikenal oleh sekitarnya gitu ya. Jadilah seperti demikian ya ibu-ibu ya. Nah, untuk para muda-mudi ya, untuk cari pasangan jangan cuma melihat cantik, kaya, ya, yang cocok. Nah, yang cocok ini saya kasih tahu ya, enggak akan ketemu yang cocok nanti sampai tua. Kenapa? Tuhan menciptakan itu enggak ada yang sama dan cocok. Enggak akan ada yang sama. Ya. Memang Tuhan menciptakan berbeda. Ya. Jadi kita itu diajarkan untuk saling melengkapi, ya. Jangan berharap cari yang cocok, enggak bakalan ketemu. Sampai nanti tua nenek-nenek, kakek-kakek enggak akan ketemu, ya. Yang dicari siapa? Yang bagaimana? Hanya satu, ya. Carilah yang takut akan Tuhan. Titik. Ya. Hanya itu. Kenapa? Kalau kita mendapatkan suami yang takut akan Tuhan, mendapatkan istri yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan sesuai firman Tuhan. Namanya takut ya, pasti akan melakukan firman Tuhan. Itu kita akan aman. Karena apa? Takut berbuat dosa. Ya, jadi sudah ada perempuan cantik lainnya noleh-noleh, enggak. Dosa nanti, ya. Takut dosa ya. Jadi akhirnya lempeng aja ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, yang keempat. Ada ketaatan dan penundukan diri, ya. Orang dapat taat jika memiliki penundukan diri. Orang yang tidak bisa menundukkan diri itu adalah orang yang sombong. Ya. Saya belajar dari PA ya, bahwa
dosa kesombongan itu sangat dibenci Tuhan. Itu dosa yang luar biasa, ya. Coba kita akan baca. Itu dosa yang dibenci Tuhan. Kita akan baca Amsal 16 ayat 5. Ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi percumalah ya. Kalau kita meninggikan diri, sombong itu merupakan kekejian bagi Tuhan dan pasti akan dihukum. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita berharap semua bisa mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Ingatlah, Kristus itu sudah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana Yesus itu taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib, ya. Apakah kita bisa mencontoh ketaatan Yesus Kristus, ya? Itulah yang harus kita belajar. Jadi hari ini kita sudah belajar beberapa hal, ya. Yang pertama, fondasi harus kuat, ya. Untuk rumah tangga yang bisa bahagia, langgeng, itu fondasi pertama adalah harus kuat, menempatkan Tuhan yang terutama dan yang utama dan yang terutama. Yang kedua, lakukan sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga, jadilah contoh, teladan, ya, baik seisi rumah maupun di luar rumah. Yang terakhir, ada ketaatan dan penundukan diri. Ya, siapa yang taat akan diberkati Tuhan. Ayat terakhir kita baca. Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya ulang ya, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu lagi, ini yang paling terakhir, ya, Ulangan 28 ayat 13. Ya, Ulangan 28 ayat 13. Supaya enggak ngantuk ya. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin, ya. Jadi yang Yosua tadi bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan, ya. Dan di berikutnya, kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik bukan turun.
Mau Bapak Ibu? Amin ya. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya undang musik dan WL. Kita akan sama-sama menyanyikan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak yang terima pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Nasihat buat setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menasehati kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Dan Roh Kudus yang menasehati kami terus. Untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu. Di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tuhan, nasihat, ajaran, didikan Engkau berikan kepada setiap kami. Bahwa pertanda bukan Engkau itu jahat. Tetapi Engkau baik Tuhan. Supaya Tuhan Engkau tidak menginginkan kami anak-anak-Mu ini binasa Tuhan. Tapi Engkau inginkan dan Engkau mempunyai rencana yang baik.
di dalam masa depan kami, di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Oleh sebab itu setiap hari, setiap minggu di dalam kami beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu itu suatu ajaran, didikan, nasihat buat kami semuanya Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau menolong dan menjamah setiap telinga-telinga kami, menjamah pikiran setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus semua roh pemberontakan, semua roh kebodohan, semua roh yang masa bodoh, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kebebalan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Allah itu yang melingkupi setiap pribadi-pribadi kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, di dalam kami mengiringkan Engkau, di dalam kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas bagian kami selama di bumi ini Tuhan. Sampai Tuhan garis akhir kami selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang berjumpa dengan Engkau. Dan Engkau berkata, sabaslah hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mungkin saudara pikir ini ayat yang dibawakan Ibu Evi ini bagus sekali. Mungkin ini buat konseling kalau kita akan pemberkatan nikah. Itu ayat kunci ya untuk konseling pranikah. Tapi tidak salah pagi hari ini kita semua yang ada di tempat sini ada yang sudah menikah. Berapa tahun Pak Herman? Lupa. Hah? 23 tahun, 2 tahun lagi kawin perak ya Pak ya. Pak Joko berapa tahun? 29 tahun. Nah, ya. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu itulah dulu. Tetapi itu praktek setiap hari saudaraku. Itu firman buat setiap kita. Ya, atau mungkin saudara yang sudah ditinggal mati suami, ya sebagai janda. Oh suamiku sudah tidak ada, itu tidak berlaku buat aku. Aku nggak ngerungokno buat apa itu. Enggak saudara, ada firman Tuhan itu buat kita. Semuanya, firman itu enggak salah. Ya, firman itu tidak salah saudaraku. Ya enggak ngawur saudaraku. Ya. Sekalipun Bapak Ibu sudah menikah dikatakan 23 tahun, 29 tahun, ada yang mungkin sudah 50 tahun. Firman itu tetap berlaku. Amin. Sampai nanti garis akhir kita selesai, pulang ke surga itu loh, baru selesai. Nanti tinggal totalan, oh kamu sudah melakukan apa? Amin. Dilakukan saudaraku. Mungkin keadaan saudara sekarang ini fine-fine aja. Mungkin keadaan saudara saat ini baik-baik saja. Oh aku enggak mengalami masalah. Rumah tanggaku, istriku, suamiku, anak-anak baik, puji Tuhan. Tapi sempat disebutkan dengan hambanya Ibu Evi tadi katakan, kalau semuanya baik sudah tercukupkan, saudara maaf, diperhatikan ya. Ya, kalau semuanya sudah tercukupkan, hati-hati manusia. Sombong, dan terus dia pikirannya aneh-aneh. Oh bojoku kok gelembus ya bahasa Yunaninya. Nek ngeliat di TP kok kok padang-padang. Mulai aneh-aneh. Ya. Hati-hati saudaraku.
Ndak laki, ndak perempuan, ndak suami, ndak istri, sama. Makanya firman itu terus didengungkan, terus diajarkan. Tuhan mau kita ini jangan sampai jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita ini salah melangkah. Amin. Kalau tuh kita dengar firman pagi hari ini, firman itu berbicara tentang apa tadi? Keluarga Kristen ya, keluarga Kristen itu udah kebetulan. Apapun yang setiap minggu kita dengar, ya toh, itu enggak kebetulan, oh itu salah, enggak. Pembicara itu kalau mau menyampaikan, itu enggak ujuk-ujuk langsung saudaraku, enggak mudah gitu. Mesti tanya mbak Tuhan, apa Tuhan yang mau disampaikan? Ya. Jadi saudara perhatikan itu. Ya. Oh aku enggak ada apa-apa kok. Enggak bisa. Enggak keliru, saya bilang firman itu tidak pernah keliru. Ya. Oh anak-anak, aku kan belum menikah. Aku enggak ada hukum suami istri. Tadi dikatakan Efesus berapa Bu Evi? 6 ya. Anak-anak hormati orang tua. Nek ngomong ojo kasar. Mentang-mentang bisa golek duit dewe. Ya, aku gak butuh papa mama. Ya silakan. Kalau saya monggo. Saya pun hidup bukan karena dari anak. Saya hidup karena dari Tuhan yang memelihara saya. Tapi ditanggung resikonya sendiri. Dikatakan tadi tidak akan bahagia. Ya, ayo saudaraku. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ya, ditangkap, setiap dengar, setiap ditangkap, direnungkan. Saya kasih kesaksian saudaraku ya. Ini berapa sebelum Natal, jauh sebelum Natal ya. Saya itu waktu doa pagi, saya doa syafaat saya pagi ya. Saya waktu doa pagi, Tuhan itu waktu saya tutup mata, saya berdoa, saya sebut satu-satu. Tuhan itu taruh tulisan nama. Sudah ada 3 orang saudaraku. Ya itu bukan berarti hari ini nama A, besok hari nama B, enggak. Itu berjedah waktu gitu. Tapi ada 3 nama. Waktu Tuhan taruh nama, satu nama itu, terus saya tanya ya kenapa ya Tuhan? Tuhan itu enggak ngomong apa-apa. Terus waktu saya telepon, saya confirm mungkin dia mengalami masalah atau apa gitu ya. Dia jawabnya, oh saya enggak ada masalah, saya enggak apa-apa gitu. Ya, oh ya puji Tuhan, ya gitu ya. Tapi enggak waktu hari itu saudaraku, jelang beberapa waktu kemudian terjadilah. Mengalami masalah. Baru dia situ telepon dia. Tante tolong doakan saya gini. Nah. Sama dengan firman itu. Mungkin sekarang ini saudara fine aja, baik-baik aja. Puji Tuhan. Tapi dengan firman ini diingatkan kita harus waspada gitu loh. Kalau punya suami istri, hendaklah tadi seperti firman tadi. Istri tunduk sama suami. Sekalipun istri punya penghasilan. Sekalipun istri bisa bekerja. Ya, itu hukum. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Suami, hendaklah engkau mengasihi istri. Jangan kasar ngomongnya. Ya toh. Itu hukum semua tadi. Dan itu nasihat supaya kita jangan sampai mengalami yang buruk. Gitu loh. Mengerti ya saudaraku, paham ya? Mungkin saudara saat ini fine aja, baik-baik aja. Enggak ngalami apa-apa, puji Tuhan. Oh firman ini enggak mengena. Ya. Tetapi saya dikatakan, saya garis bawahi bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Mungkin saat ini saudara enggak butuhkan. Istilahnya orang itu guambo ya. Apa firman iku bukan bagianku, aku lo enggak ada apa-apa.
Tetapi ke depan saudaraku. Karena Tuhan itu tahu. Bu Evi nggak tahu, hamba Tuhan yang menyampaikan itu nggak tahu. Apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi saudara-saudara, pribadi satu-satu ini nggak tahu. Ya toh, tapi Tuhan tahu. Dengan Tuhan taruh suruh nyampaikan, itu berarti bakal ada terjadi seperti itu. Atau mungkin saat ini mengalami seperti itu. Sadar, bertobat. Amin. Paham ya yang saya katakan ya. Jadi ayo saudaraku, selama firman Tuhan diberitakan, simak benar-benar. Ya. Saudara enggak menghargai hamba Tuhan ini enggak apa-apa saudaraku. Wong podo makan nasi kok podo orang kok. Tapi hargai firmannya itu loh tadi. Ya. Jadi saudara ke gereja bukan sebagai rutinitas. Aku pokoknya orang Kristen, oh ya. Tadi Ibu Evi katakan cari jodoh, jangan cari orang kaya. Jangan saudaraku ya. Sengsara nanti. Ya. Jangan cari apalagi Bu Evi? Cantik atau ganteng. Nanti dengan berjalannya waktu ya, nek sudah menikah, sudah punya anak, sudah berkeluarga, sudah tidak merawat tubuh lagi beda katanya. Beda nanti menyesal, nanti aneh-aneh. Ya cari takut akan Tuhan. Betul, Jos. Saya kasih nilai 100. Sekarang persoalannya, sekarang menjadi persoalan apa? Apa kriteria orang yang takut akan Tuhan? Itu satu masalah saudaraku. Apakah orang keluar masuk gereja setiap minggu? Ya toh? Ya dikatakan, wah itu takut akan Tuhan. Belum tentu ya, belum jaminan loh saudaraku. Tukang pentol itu juga setiap minggu ke gereja. Tahu saudaraku? Itu masalah juga, itu enggak mudah. Harus dicek benar-benar. Karakternya bagaimana. Itu. Jadi kalau orang cuma sekedar KTP-nya Kristen, kalau dia cuma sekedar minggu, cuma datang ke gereja, cuma sekedar datang nenek podo orang pak jodol pentol, ya itu percuma, gak ono anu nih nilai saudaraku. Jadi enggak bisa dibuat patokan. Ya memang harus takut akan Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di situ, itu koma, harus ada terusannya. Kalau kita sebagai orang tua ya Bu Evi ya, kita lihat bibit bobot dari situ sudah bisa ditebak arahnya itu kemana gitu. Ya, saudaraku, mari ya perhatikan. Saudara tangkap firman Tuhan, saudara pulang, saudara lakukan. Ya, kalau pagi hari ini berbicara tentang suami istri, tentang keluarga Kristen, ya. Cerminkan menjadi keluarga Kristen yang baik. Ya. Memang mungkin belum sempurna. Kita ini sedang menuju berjalan kepada kesempurnaan. Yang penting niat kita ini mau melakukan. Ya, jangan kak popo, aku ini loh kak popo. Itu beda saudaraku. Itu sama dengan orang yang tidak mau berubah. Merasa diri benar. Itu loh. Di hadapan Tuhan juga beda. Tuhan menilai kita itu beda. Ya. Jadi ayo kita mau belajar. Perbaiki. Selama kita ada kesempatan hidup. Itu masih bernapas gini. Itu kesempatan. Sekalipun mungkin usia kita menikah sudah 50 tahun. Sudah apa namanya. Sudah jadi engkong ambek emak ya toh. Tapi belum terlambat gitu loh. Selama masih hidup gitu loh. Ya yuk diberubah, ya aku mau tunduk. Maksudnya tunduk itu bukan hormat gini, bukan gitu saudaraku. Ya, lembut bukan berarti lembut, oh iya sayang, bukan itu. Atau diumbar, oh ya karena cinta, kamu mau beli apa aja, ini. Itu namanya juga enggak cinta itu namanya. Ya, minta hikmat sama Tuhan, ya. Minta hikmat sama Tuhan. Makanya perlu berdoa, membaca Alkitab.
Itu kuncinya saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak juga perhatikan ya. Ayo kita mau berubah. Berbenah diri. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan. Ya. Selama masih bernafas, masih ada waktu. Ya. Tidak ada kata terlambat ya di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Kita bangkit berdiri saudaraku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menyanjung Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang tertinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Sehingga waktu kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kemenangan, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih lewat kami beribadah ini. Kami boleh diajar, kami boleh Tuhan Yesus dididik, dinasehati oleh firman-Mu di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk disanjung, ditinggikan dan diagungkan. Tidak ada nama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik itu WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, hamba-Mu yang melayani prokes, dan kami semuanya, pribadi lepas pribadi tidak ada satupun yang terlewati. Engkau menjamah kami, Engkau melawat dan memberkati kami semuanya Tuhan. Sesuai Tuhan dengan apa yang Engkau pandang baik di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena yang menilai itu Engkau Tuhan. Bukan manusia yang menilai Tuhan, tetapi Engkau yang menilai hati kami, kesungguhan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, apapun yang kami hadapi di akhir-akhir ini Tuhan. Karena semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin jahat yang akan terjadi. Satu permohonan kami Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman anak-anak-Mu ini Tuhan.
Untuk mereka boleh tetap percaya kepada Engkau. Untuk mereka tetap mengandalkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Mereka tidak mengkhianati Engkau. Mereka tidak lari daripada Engkau Tuhan. Tapi mereka boleh tetap taat Tuhan. Melakukan Tuhan perintah-perintah-Mu di sepanjang perjalanan hidup ini. Dan mereka boleh tetap setia sampai garis akhir kami Tuhan. Kami pulang menghadap Engkau Bapa di sorga. Tuhan, Engkau menolong kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi kami ini, anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menilik setiap pribadi-pribadi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik mereka Tuhan, paksa mereka Tuhan. Untuk mereka boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak lagi bersantai-santai Tuhan. Mereka tidak lagi Tuhan main-main dengan Engkau Tuhan. Tuhan Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman.